Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah pada para pemirsa yang setia ya di channel kami YouTube Sanggar SS. Untuk kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang pengamalan pengobatan dan medis dari tahap 1 sampai tahap 12 dan bagaimana cara prakteknya. Kalau memang ada pun yang bertanya, Pak, saya mau belajar langsung ya pengobatan medis ini datang langsung, ya silahkan. Kalau belajar dengan kami itu 1 bulan 2 minggu dengan tahap yang sama, tapi itu cukup mengamalkan saja. Nanti setelah pengamalan dan cara-cara nanti ke pengisian ya. Dari tahap 1 sampai tahap 12 ini, setelah tahap 12 kalau belajar dari kami pribadi itu nanti selamatan. Setelah selamatan baru puasa 1 hari, jadi hanya puasa 1 hari saja pas terakhir. Itu nanti ada penjelasannya langsung dengan pribadi saya jelaskan secara detail. Dari tahap 1 sampai tahap 12 di situ sudah ada tawasulnya, puasa hajatnya, cara pengamalannya sudah jelas. Kalau belajar dengan kami itu 1 bulan 2 minggu ya, 1 bulan 2 minggu. Kadang ada juga pada saat pengamalan dia minta istirahat 2 hari atau 3 hari, nanti dilanjut kembali, itu silahkan ya. Itu udah paling lama 1 bulan 2 minggu ya, udah istirahat ya, itu tergantung pada keturunan. Itu pun nanti ada pembelajaran pembukaan mata batin. Jadi setelah panggil gaib, pembukaan mata batin, karena dalam sihir itu kita harus bisa, pribadi saya bisa melihat sihir itu, karena kan banyak ya sihir beda-beda ya. Dari ada yang sihir tingkatnya lumayan ya kan, sampai ya dari kita bisa melihat dengan mata batin gitu ya, jadi bisa mengobatinya. Jadi di sini itu bagaimana cara prakteknya sebelum awal pengobatan. Tapi kalau misalkan yang datang seperti anak menangis ya, kesambat atau misalnya ya seperti menangis itu ya tanpa sebab, terus ada hal lain, itu cukup ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW Al-Fatihah 1 kali, wa husul rohi, nama orang tersebut atau nama yang akan kita obati bil jasa di Al-Fatihah. Nanti itu dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, ayat kursi ya, ayat kursi 3 kali, ditambah Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wa fis samai wa huwa samiun alim 3 kali, lalu ditiupkan ke ayat tersebut. Insya Allah kalau memang memiliki itu dari hal-hal gaib, insya Allah itu akan hilang. Gimana kalau pengobatan tersebut tuh pas kita lihat dengan mata batin itu terkena sihir atau misalkan kiriman ya. Kalau terkena kiriman itu semua kita amalkan. Makanya kalau di tempat saya pribadi itu udah saya siap ya, untuk media-medianya disiapkan. Jadi pas saat pengobatan kita nggak baca dari ulang, karena kita udah bikin media untuk pengobatannya ya, seperti misalkan garam ya kan, terus ibaratnya jadi apa yang udah kita doakan ada dengan media tersebut tinggal pakai. Jadi pada saat pengobatan langsung kita cukup dengan tawasul dan nanti dengan rupiah dan penggabungan dengan penarikan.
gaib yang ada di badan. Untuk tata cara prakteknya, kalau memang kena sihir, yang pertama ini saya pribadi yang pertama kita melemahkan power atau kekuatan makhluk tersebut ya. Jadi kita airnya udah disediakan, terus media yang telah kita doakan itu dimasukkan ke air lalu diminumkan, terus kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Jadi kalau ayat-ayat ruqyah itu semua ada di tahap 1 sampai tahap 12. Jadi kalau saya pribadi, pertama sebelum saya masuk ke minum, terus membacakan astagfirullahaladzim, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Rasulullah, Allahu akbar, demi Allah Rasulullah akbar, ya Allah ya Allah ya Allah 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, wa malaikati wa rasulaka wa bi rahmatika ya arhamar dan muttaqin rahmatan antara ya Allah. Minta kita mohon ampunan kepada orang yang kita obati. Terus la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dilanjut dengan ayat ruqyah. Ya, ayat ruqyah seperti bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sambil ali wa fis samai wa huwa samiul alim. Terus bacakan 100 terus a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bacakan terus menerus. Dan setelah misalkan kita bacakan dia menimbulkan reaksi ya, kita break dulu sebentar. Reaksi macam-macam, ada yang dia mengamuk ya, masukkan, ada yang mungkin dia bicara bla 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 banyak ya, mungkin tentang kesalahan, kenapa itu masuk ya. Kalau misalnya saya kesambat ya, kalau sambat kan seperti kita katakan di sembarangan, terus kita habis dari mana gitu, misalnya dia tempat-tempat angker lah ya. Itu bisa diobati dengan cara yang tadi saya bacakan sebelumnya. Setelah kita bacakan ayat itu, kita lemahkan powernya terlebih dahulu dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan ayat-ayat. Setelah kita bacakan ayat-ayat, terus kita minumkan. Setelah powernya, biasanya kalau orang kemasukan itu teriak-teriak, itu pengalaman saya pribadi, itu dia berada di tenggorokan sini atau di mulut ya. Di mulut. Kadang ada juga pas kita obati dia ngancing, giginya itu ngancing, enggak kebuka ya. Itu kita usahakan dia bisa kebuka. Biasanya dia diamnya itu di tengah-tengah tenggorokan sini. Setelah kebuka, mulutnya kita tarik. Itu kita tariknya dengan ayat apa untuk penarikannya, itu ada di tahap 1 sampai 13, yaitu doanya Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khud biadi qalat silahati adrikni. 3 kali kita baca, lalu kita tarik nafas, tahan, kita tarik sekuat tenaga, tarik kemana. Nah, setelah itu, nah biasanya kalau memang yang saya menurut pengalaman saya, dulu saya mendapatkan pasien itu batuk yang nggak sembuh-sembuh ya, berobat malah nggak sembuh. Itu posisi pasien saya itu lagi ngisi ya, lagi hamil. Terus coba saya bacakan ayat ya, saya tekan di tenggorokan, ternyata dia itu apa ya, seperti suara kunti ya, hihi atau ya seperti lah ayat kunti. Itu saya tekan, dia ternyata saya tekan, kita tarik, kita keluarkan. Apa yang dibacanya itu ayat as-salatu wassalamu alaika ya sayyidil khalq. Tarik nafas, Allah akbar, itu keluar. Itu kalau 1. Gimana kalau itu banyak ya, kalau banyak
puasa kita secara bertahap, apalagi misalkan sihirnya udah bertahun-tahun atau sihirnya udah lama mengendap di badan, itu secara bertahap. Kenapa dilakukan saya pribadi secara bertahap, nggak sekaligus? Karena kita melihat fisiknya, ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai dia pingsan beberapa hari, kan kita repot juga sebagai yang mengobati. Jadi harus lihat fisiknya. Kalau dia sudah lemas pada saat kita ruqyah, kita tarik dengan penarikan gaib, ya, penarikan dengan doa-doa makhluk tersebut keluar. Itu lihat fisiknya gitu. Kalau fisiknya udah lemah, stop terlebih dahulu, pulihkan, ya. Atau misalnya kalau saya pribadi biasanya air madu, ya kan, madu dikasih madu itu ke air hangat, disuruh minum agar pulih kembali, itu istirahat. Kita misalnya ketemu lagi 3 hari lagi, kita ruqyah lagi. Adapun dulu yang saya pernah saya obati itu gimana caranya, Pak? Saya 3 hari ini saya mau berangkat keluar kota, saya harus sembuh. Itu 3 hari saya pribadi pagi, sore, malam itu ada di rumahnya. Jadi kita ada ruqyah, terus saya lakukan pemandian, ruqyah kembali, melakukan pemandian terus. Jadi nggak terhitung ya sampai reaksi tersebut hilang. Itu cara pengobatan saya pribadi, entah pengobatan yang lain. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Nah, setelah sembuh saya kasih doa-doanya tuh agar bagaimana tidak terkena kembali oleh hal-hal sihir tersebut. Ya, sihir ya kalau biasanya pakai sampai guna-guna dan lain-lain lah, seperti orang yang berniat jahat. Nah, diobati alhamdulillah sembuh. Dan juga kalau dari pengalaman saya pribadi banyak ya. Yang pertama ya, memang kita juga semua perantara, semua atas izin Allah. Ya, semua kita juga berdoa ya. Ya juga saya maklumin kalau memang orang yang udah lama kena maunya cepat sembuh, ya wajar ya. Itu keinginannya. Cuma namun kalau dilihat dari sisi penyakitnya tuh kita ini harus bertahap karena memang sudah lama. Karena memang sudah lama ya bertahap. Nggak bisa ibaratnya nggak bisa sekaligus gitu. Kecuali memang baru seminggu, 2 minggu ya kan, kalau sebulan lah. Atau misalnya kalau yang udah bertahun-tahun ya mesti bertahap kita mau makan. Apakah lagi makhluknya itu banyak ya, kalau di badannya gitu banyak, apalagi sampai lebih dari 5 ya. Sihir tersebut belum bersih. Kalau saya pribadi mengobati sihir itu harus sampai tuntas. Jangan ibaratnya separuh-separuh udah merasa baikan, udah nggak datang lagi, atau kecuali menjalankan terapi yang saya kasih tahu gitu kan. Jadi kita terus menerus jalankan sampai tuntas reaksi tersebut tidak ada. Nah, bagaimana kalau misalnya kita kan posisi mata batin kadang bisa melihat tersebut di titik-titik mana masih kita ambil maaf. Kadang ada di sini ya, dan juga ada yang di sini, titik sini banyak di sini. Ada yang pasien itu sampai muntah-muntah. Itu terus dilakukan secara terus menerus ya, pengobatan apalagi sudah lama gitu. Kadang yang saya temui itu kalau sudah lama dia maunya cepat gitu. Jadi kadang sesudah saya obatin udah mulai pulih ya kan, mulai pulih. Ternyata kan karena memang belum bersih kan, kecuali saya udah bilang ini udah bersih gitu kan, nggak ada gangguan lagi. Itu kan saya pantau juga, nggak saya lepas kalau pengobatan saya. Bahkan waktu pernah kejadian di
rumah sakit saya suruh keluar karena itu bukan penyakit medis. Bahkan yang ini lagi dia menyatakan positifnya penyakit A gitu. Jadi ini itu saya obati selama 40 hari. Jadi kalau memang saya pegang, jangan dipegang yang lain. Ya kalau saya sih maklumin aja lah, silahkan, itu hak pribadi masing-masing. Jadi kalau bunga dan kami kalau misalnya udah lama ya bertahap gitu. Ya pastinya kadang dari tamu itu mungkin terkendala biaya atau dan lain-lain atau bagaimana. Yang penting ya ditambah ya bicara aja sih, kita juga insya Allah aku bantu kalau memang ada kekurangan apapun. Kita juga nggak masa sih nggak bantu, nggak mungkin gitu. Nah setelah menguasai tersebut dibikin medianya, terus untuk penarikan itu saya baca assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah khobiyadi ya hati-hati gitu. Gimana nanti misalnya kita membuat senjata gaib ya, senjata gaib seperti kita untuk agar jin yang badar itu keluar, itu dia di ayat saya penggabungan pribadi saya assalatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah khutbiyadi kalau sudah adik ini tambah wa ja'alna min baini aydihim sadda bil khafim sadda falisana fahum la yubsirun. Kita minta senjata gaib lalu kita hantam pada jin yang membandel yang susah keluar. Di sini ada pertanyaan kembali, bagaimana kalau yang masuk itu jin yang bisa baca apa? Karena kita temukan ya, misalnya dia membaca, kita baca Bismillahirrahmanirrahim ayat kursi, dia mengikuti ayat kursi. Itu tata caranya kita dengan komunikasi batin. Komunikasi itu belajar mata batin, kita komunikasi. Apa kesalahan orang tersebut, apa yang terjadi pada orang tersebut, kita komunikasi dengan apa yang di dalamnya ya, dengan makhluk tersebut, dengan jinnya, itu insya Allah bisa keluar tanpa kita dibilang misalkan susah ya, alhamdulillah gitu. Karena memang kita dari pengalaman ya ketemu dengan hal tersebut. Lanjut, kenapa sih ayatnya banyak ya, dia banyak sampai tahap 12 karena memang pagar gaibnya pun harus kuat ya, terutama sholawat ya. Insya Allah dengan berkahnya sholawat Allah jaga kita, Allah melindungi kita. Di dalam tahap 12 di sini kan sudah disampaikan semua tata caranya, kenapa sih harus diamalkan ya kan. Mungkin ada sebagian yang misalkan nggak mesti hafal karena itu kan ada di buku kita tulis, tapi ada ayat-ayat tertentu yang harus hafal. Jadi kan kita nggak mungkin kalau kita mau pakai itu bawa buku ya kan, apalagi kita langsung dipanggil di pasien, kita nggak pernah buku, tapi kita sudah siapkan sarana medianya udah kita siapkan, terus doa-doanya pun karena kita sering mengamalkan jadi hafal gitu. Jadi itu berjalan dengan sendirinya gitu, nggak mesti kita hafalkan satu persatu, cukup diamalkan secara rutin, istiqomah. Nah, itu pun insya Allah kalau kita mengamalkannya di rumah, maka doa tersebut tuh insya Allah akan menjaga di rumah kita, keluarga kita. Ada lagi banyak ya, jadi manfaatnya pengobatan non medis itu banyak. Kita bisa
hal negatif misalnya seperti kayak kejadian misalkan di tempat dagang, misalkan tiba-tiba orang ingin membeli kalau disangkanya tutup, padahal misalnya warung itu buka. Nah, itu ada hal-hal ganjil. Di sini dalam pelajaran pengobatan medis insya Allah ada semua. Nanti kita terangkan semua ya, cara yang pastinya cara prakteknya itu di lapangan. Di lapangan maksudnya langsung bertemu dengan suatu penyakit non medis itu, ini seperti apa gitu. Apalagi kita ketemunya ya lumayan ya misalnya susah ya. Bentar ya. Nah berarti lumayan susah itu sampai kita repot gitu, sampai si jinnya itu bilang kamu nggak akan bisa mengeluarkan saya udah di sini. Itu kembali simpati banyak. Jadi emang pengalaman yang penting gitu dari saya pribadi. Dari saya alhamdulillah dari tahun 2006 sampai sekarang ya 2020 ya sulit juga dan gitu. Cuman kita sih berdoa sama Allah, yakin pasti sembuh. Cuman kadang dalam tamunya ini atau pasiennya itu kalau yang udah bertahun-tahun ya mau cepatnya sembuh gitu, dalam hari itu juga harus kelar. Itu sih tergantung gitu kan. Kadang kalau memang harus kelar ya berarti kita harus secara terus-menerus, tapi tetap kita juga melihat kondisi fisik pasiennya. Kalau kondisi pasien udah lemas ya kita stop dulu kan, jangan terus ini kan gitu. Utamanya pasien tersebut nanti saya kasih doa-doa agak terapi mandiri ya, pemandian, terus ayat-ayat yang diamalkan itu nanti ada ya kan. Terus yang saya alami itu banyak, tapi dalam satu ketika saya bertemu dengan kesurupannya yang bohong ya, yang bohong yang pura-pura gitu, yang pura-pura. Kita lihat ini pura-pura nih kemasukannya. Dulu ada saya punya dipanggil, ternyata istrinya itu kemasukan pura-pura. Caranya gimana biar kita deteksi itu? Kita ini pribadi saya ya, untuk pribadi yang lain mungkin ada ajaran dari guru masing-masing. Kalau dari pribadi saya ini saya pegang di sini terlihat ya, kalau di sini itu dingin itu jelas dia kemasukan. Tapi kalau hangat itu pura-pura. Itu ciri fisiknya dari sini, dari guru saya dulu dan dari serangnya. Terus setelah itu saya bisikan orang tersebut yang kemasukan tersebut, saya bisikan ke istrinya, jangan pura-pura, bilang aja sama suaminya bla 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 bla. Ternyata mungkin suaminya itu kalau pulang kerja dia itu selalu mancing gitu, mungkin dia dihiraukan lah ya di rumah atau gimana itu. Tiba-tiba masalah sampai orang tersebut itu kalau ketemu dengan kami pribadi itu agak malu gitu kan. Cara prakteknya itu kalau misalnya yang kesambet suruh hadiah dan nama orang tersebut adalah Hadratul Mustafa Rasulullah Fatihah sekali, dan langsung naruhi nama orang tersebut di jasadi, terus dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Itu kalau misalnya sambet ya atau makhluknya satu. Kalau misalkan banyak kita harus cabut satu-satu ya, itu di sini, di tenggorokan, di sini semua gitu. Kita telusuri titiknya di mana. Dan jelas seorang tersebut pas di rumah menjalankan terapinya yang saya kasih, yang saya anjurkan gitu. Terus dalam semua itu udah ada di tahap 1 sampai
tahap 12 diamalkan. Nanti prakteknya pun ada. Untuk pagar gaib, kalau untuk pagar gaib jelas itu udah aktif sendiri karena memang dari tahap 1 sampai 12 insya Allah itu udah mumpuni ya. Ada suatu ketika ini cerita pribadi ya, pasien tersebut mempunyai saudara itu bisa mengobati, namun pada saat anaknya mungkin anak dari saudaranya sakit, dia dikasih air kok nggak spontan gitu, spontan sembuh. Ternyata dia banyak yang masuk. Itu kalau banyak yang masuk, kalau saya pribadi melalui ruqyah dan penarikan dari dengan doa ya, saya sebutkan. Jadi intinya mah ya assalatu wassalamualaikum warahmatullahi itu intinya untuk menarik gaib yang ada di badan. Ya mungkin yang lainnya mungkin ada ya, ada yang lain. Tapi itu pribadi saya. Kalau untuk mendeteksinya itu ada misalkan kita dengan mata batin nggak terlihat, itu ada di tahap 9 kita deteksi kembali, yaitu inna waliyullah najala kita sholihin aina matakunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu bacakan berulang-ulang di depan si pasien tersebut yang sakit. Kalau masih ada deteksi, dia akan muncul kembali. Itu berarti belum bersih. Kita lanjutkan terapi lagi sampai bersih. Kalau memang mau cepat untuk kesembuhannya, mungkin saya pribadi pagi sore malam standby gitu kan. Pagi ke sana, sore ke sana, malam ke sana sampai reaksi tersebut habis. Nggak ada reaksi gitu. Kenapa bisa terkena sihir? Yang utama sih kita ada doa-doa penjaga ya, doa-doa penjaga yang kita rajinkan, yang kita amalkan, seperti surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, ya kan, kita amalkan. Terus pada saat kita tidur kita baca doa gitu kan. Kalau menurut saya sih pada saat itu baca doa wajib ya, karena sihir tersebut malam dikirimnya gitu. Itu masih ada pengamalannya, diamalkan secara istiqomah. Terus kalau saya pribadi media sudah dibuat sebelum pengobatan ada. Yang paling utama kalau saya pribadi kalau dipanggil itu saya tawasul dulu di rumah ya. Tawasul itu yang udah saya di tahap 9, 10, 11, 12 itu ada tawasulnya. Tahap 12 tawasul dah hadiah kanjeng Nabi. Nah, setelah kita tawasul baru saya pribadi berangkat ke lokasi tersebut. Banyak sih, yang paling utama sih kita kepekaan mata batin yang kita pelajari ya. Kenapa kalau mata batin ini saya nggak sekaligus mengasih amalan pembuka mata batin ya, karena memang ini pembukaan mata batin ini harus dibimbing, karena kita juga takutnya ada hal terjadi pada saat mengamalkan itu terkena energi negatif yang kita lihat seperti sosok makhluk gaib atau dan lain-lain ya. Jadi kena efeknya gitu, karena panggil gaibnya pun belum kuat. Yang pertama panggil gaib dulu gitu. Maka ada sosok cerita datang ke sini, dia ingin masuk pembukaan mata batin. Saya tanya panggil gaibnya, dia bilang ada, saya udah belajar gitu. Ya saya sih percaya gitu. Pada saat ternyata saya bukan mata batin, saya bimbing praktek sampai bisa ya, ternyata masih kena juga gitu. Bahkan yang dilihat seperti orang yang bakar ya kan, atau apa ya, tadi gatal-gatal. Ini saya kasih air, saya buatkan, alhamdulillah gatal-gatal tersebut hilang.